masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran tentang teks ceramah. Mungkin istilah ini tidak asing bagi kalian. Selain kata ceramah, kita juga sering mendengar kata pidato dan khotbah. Ada persamaan antara tiga istilah tersebut, antara ceramah, pidato, dan khotbah. Apa persamaan ketiga istilah ini? Ketiga-tiganya merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Ini adalah persamaan, ya, persamaan ketiga istilah tersebut. Sementara itu, ada sedikit perbedaan antara ketiga istilah ini. Perbedaannya, kalau ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi atau pengetahuan oleh orang yang ahli di bidangnya. Ceramah tidak hanya berpusat pada masalah keagamaan, tapi ceramah juga bisa berkaitan dengan masalah kesehatan, ya. Ceramah bisa berupa masalah agama, ceramah tentang kesehatan, masalah pendidikan, dan sebagainya, ya. Dan ini semua disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Sementara itu, pidato juga kegiatan berbicara di depan umum, namun dia bersifat mempengaruhi atau istilahnya persuasi. Atau mengajak, ya, atau mendorong, ya, berupa dorongan agar orang berbuat sesuatu. Jadi pidato biasanya tujuannya adalah mempengaruhi pembaca atau pendengar supaya orang mengikuti pendapat yang dia sampaikan, ya, agar orang itu mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Dan biasanya dia lebih menggebu-gebu daripada ceramah, ya. Yang ketiga yaitu khotbah. Khotbah juga berupa kegiatan berbicara di depan umum, namun dia berpusat pada masalah keagamaan atau fokus, ya, pada masalah keagamaan dengan tujuannya untuk memperkuat keimanan.
khotbah biasanya kita dengar atau kita saksikan disampaikan orang di tempat-tempat ibadah biasanya, ya. Ini adalah perbedaan dari istilah ceramah, pidato, dan khotbah, ya. Kemudian sebelum kita menyampaikan 3 hal ini kepada orang lain, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Jadi sebelum kita berbicara di depan orang lain itu, kita harus mempersiapkan diri dulu. Yang pertama, kita harus mempersiapkan materi, ya. Persiapannya yang sebelum berbicara di depan umum, kita harus mempersiapkan. Yang pertama, persiapan sebelum ceramah atau pidato atau khotbah. Yang pertama, kita harus menguasai materi. Seseorang yang akan berbicara di depan orang banyak, tentu dia harus tahu materi apa yang akan disampaikan. Misalnya ceramah keagamaan, tentu orang itu harus orang yang ahli di bidangnya. Paling tidak dia adalah ustadz, kiai, ulama, ya. Jadi ketika dia menyampaikan ceramahnya tidak akan salah. Begitu juga dengan masalah ceramah misalnya di bidang kesehatan, berarti yang berbicara adalah orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, misalnya para medis, dokter, perawat, dan sebagainya, ya. Jadi penguasaan materi itu harus wajib, ya, untuk orang yang menyampaikan ceramah atau pidato maupun khotbah di depan umum agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua harus diperhatikan adalah penampilan dan gerak-gerik. Ketika kita berbicara di depan orang banyak, kita harus memperhatikan penampilan kita. Karena orang memperhatikan apa yang kita bicarakan, jangan sampai orang jadi salfok, istilahnya, salah fokus dengan penampilan kita. Misalnya pakaian kita, perhatikan padu-padan warnanya, ya. Lalu gerak-gerik juga jangan sampai berlebihan. Karena kita diperhatikan orang banyak, makanya kita tidak boleh misalnya gerakan mondar-mandir kesana kemari saat berbicara. Karena pendengar akan mencari sumber suara. Ya, lanjut. Yang ketiga, selain 2 hal tersebut, yang harus kita perhatikan saat akan berbicara di depan umum adalah pelafalan dan intonasi. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang banyak, lafalnya harus jelas. Vokalnya, huruf vokal, huruf konsonan harus jelas terdengar di depan orang banyak agar jangan sampai orang salah dengar, ya. Apalagi misalnya sebuah ayat yang kita sampaikan, maka bunyi hurufnya, tajwidnya harus pas. Jangan sampai salah, ya, akibatnya fatal. Begitu juga ketika kita menyampaikan pidato, misalnya pidato tentang kemerdekaan, maka intonasinya, ya, selain lafal, intonasi juga harus diperhatikan. Saat kita mengajak orang lain, maka intonasinya akan naik. Saudara-saudara, agar kita dapat terbebas dari penjajah, maka kita harus mempersiapkan diri dengan beberapa hal dan seterusnya. Ya, itu salah satu contoh pidato yang intonasinya ketika kita mengajak orang, maka intonasinya akan naik. Lanjut, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kata sapaan. Ketika kita berbicara di depan orang banyak, kata sapaan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia
Misalnya kata para hadirin sekalian. Dalam bahasa Indonesia, kata ini merupakan pemborosan dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kata sapaan di sini ini berlebihan, ya. Yang baku cukup kata hadirin. Jadi hadirin yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Tidak perlu para hadirin atau hadirin sekalian, cukup kata hadirin sudah mewakili orang banyak, ya. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itu merupakan pemborosan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cukup sebutkan bapak, ibu, saudara sekalian. Atau kalau mau pakai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, cukup. Tidak perlu kita menggunakan kata sekalian. Paham ya? Itu adalah kata sapaan yang harus kita perhatikan saat berbicara di depan orang banyak. Yang kelima yaitu audiens. Audiens ini berupa pendengar atau pembaca, ya. Ketika kita berbicara di depan umum, kita harus perhatikan siapa yang kita hadapi agar ceramah kita, pidato kita atau khutbah kita tidak salah ketika orang mendengarnya, orang tidak bingung. Ketika kita berbicara di depan orang misalnya di desa, maka kita tidak perlu banyak-banyak menggunakan istilah yang membuat mereka bingung. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah, boleh, tapi kita harus memberikan maknanya, artinya, ya. Misalnya kita harus kreatif. Sebagai generasi muda, kita harus kreatif, inovatif. Tanpa memberikan apa arti kreatif atau inovatif, orang yang berada di desa belum tentu dia paham. Maka dari itu kita perlu mengartikan apa arti kreatif, apa arti inovatif. Namun ketika kita berbicara di depan orang yang pendidikannya mungkin lebih tinggi, misalnya mahasiswa, guru, dosen, ya, pelajar, mereka akan mengerti dengan istilah-istilah yang kita sampaikan. Ya, ini adalah materi yang berkaitan dengan teks ceramah. Sebelum kita memulai ceramah, agar kita tidak salah menyampaikan materi yang kita sampaikan kepada orang banyak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu melindungi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa dan anak-anakku sekalian, untuk mendukung channel ini, silakan klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian dapat memperoleh informasi tentang pembelajaran lainnya. Untuk kalian yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tulis komentarnya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.